Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniawan, saya Project Manager YesIDo Plan Internasional Indonesia. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin cerita sedikit tentang Project YesIDo itu apa. Nah, Project YesIDo adalah proyek dalam rangka atau dalam upaya mencegah pernikahan anak, kehamilan remaja, dan juga sunat perempuan. Nah, Project YesIDo sudah berjalan lebih kurang 4 tahun di Desa Sukaraja, yang kita mulai sebenarnya secara resminya 2016, tetapi mulai bergerak atau mulai mengimplementasikan programnya itu tahun 2017. Nah, Project YesIDo ini pendekatannya ada beberapa hal. Yang pertama itu melalui gerakan sosial, di mana di salah satu dari gerakan sosial itu adalah mendorong masyarakat untuk mengubah cara pandang, perilaku, maupun persepsi tentang pernikahan anak. Nah, kemudian juga dari upaya gerakan sosial itu kita juga mendorong terbentuknya lembaga perlindungan anak, di mana di dalam perlindungan anak itulah nanti para agen perubahan yang ada di desa itu melakukan upaya-upaya pencegahan, penanganan, deteksi dini, dan penanganan kasus, serta melakukan advokasi kebijakan. Nah, kemudian di samping itu di dalam proyek YesIDo juga mendorong agar tumbuhnya partisipasi kaum muda dan anak-anak secara bermakna. Ini dengan mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan sendiri dan juga pelaku dari upaya-upaya pencegahan itu. Kemudian juga pendekatan lain yang kita lakukan di YesIDo itu meningkatkan ataupun membuka akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, ada posyandu remaja, dan lain-lain. Nah, kemudian pendekatan yang lain yang kita lakukan juga adalah dengan mendorong pembentukan sekolah ramah anak dan upaya untuk mendorong kreativitas anak muda sehingga mereka punya pilihan lain selain dari menikah di usia anak. Dan yang terakhir adalah mendorong terbentuknya kebijakan, anggaran, dan program dari pemerintah baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga terbentuknya sebuah gerakan bersama untuk pencegahan pernikahan usia anak, kehamilan remaja. Dan pada hari ini kita mau melakukan pertemuan dengan para pihak karena proyek YesIDo sendiri akan berakhir di bulan Oktober nanti. Nah, kita sekarang mau mendiskusikan atau merembukkan bersama kira-kira bagaimana proyek YesIDo, khususnya pendekatan-pendekatan yang ada di dalam proyek itu dapat berjalan terus meskipun nanti YesIDo-nya sudah berakhir di Desa Sukaraja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik dari Lembaga Perlindungan Anak dan Remaja yang selama ini belajar bersama terkait dengan program YesIDo, dan memang program YesIDo harus berjalan bersama agen-agen perubahan yang ada di desa. Nah, agen perubahan tersebutlah dari pemerintah, dari unsur masyarakat, dari unsur Karang Taruna, dari unsur remaja, dari unsur orang dewasa laki-laki maupun perempuan, dan tidak lupa juga dari unsur anak, memastikan bagaimana para agen perubahan tersebut itu bisa masuk dalam satu kepengurusan atau satu lembaga atau yang dikatakan yaitu mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat. Nah, dari sinilah yang berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, terkait dengan perkawinan pada usia anak, kehamilan remaja maupun khitan perempuan tersebut bisa dicegah. Begitu pula lembaga inilah yang melakukan penanganan kasus mulai dari pendampingan, melakukan layanan rujukan dan pendampingan terhadap penanganan kasus sampai ke tingkat yang dimungkinkan, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun sampai tingkat kabupaten. Nah, tidak lupa juga bahwa lembaga inilah yang nantinya melakukan advokasi, melakukan koordinasi demi tercapainya yaitu mekanisme perlindungan anak berbasis masyarakat ini tetap berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak di Sukaraja. Nah, begitulah yang mungkin bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Konsolidasi dan restrukturisasi berkenaan dengan perlindungan anak yang ada di Desa Sukaraja dengan 2 SK. Yang pertama ada
KPAD, yang kedua ada PATBM. Jadi namanya PATBM Desa Sukaraja. Kita gabung ada di Desa Sukaraja.